Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Eni Edriati selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya Nova Elisa Lestari NIM 117, ada Lia Hadini NIM 128, ada Desvia Nur Afrida NIM 130, dan Fatimatus Izati NIM 135. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai inspirasi peradaban. Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a, yang artinya membaca. Adapun masdarnya yaitu Al-Quran yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab sebagai pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah mengawali terbentuknya sebuah peradaban yang agung di masa kini, masa lalu, dan masa depan. Al-Quran bukan kitab biasa. Di dalam Al-Quran sudah dituliskan kejadian-kejadian di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di Al-Quran juga berisi tentang keluruhan dan kebaikan, kehancuran dan kebinasaan, kehidupan dan kematian. Sebuah peradaban yang didasari oleh membaca dan menulis adalah inspirasi dari Al-Quran. Perintah untuk membaca sudah dijelaskan pada ayat Al-Quran, ayat-ayat pertama. Membaca adalah hal yang sangat penting bagi sebuah peradaban, karena hampir semua peradaban dimulai dari semangat membaca dan menulis. Adapun pokok-pokok isi Al-Quran. 1. Akidah atau keyakinan, yaitu membicarakan tentang keimanan yang mencakup seluruh rukun iman. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu mengajarkan kepada manusia bagaimana berakhlak mulia, seperti berbuat baik kepada orang tua, anak yatim, fakir miskin, tetangga, dan teman-teman. Yang ketiga, yaitu ibadah atau syariah, yaitu ajaran yang mengatur tentang pengabdian atau penyembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, haji, umroh, dan berkurban. Yang keempat, muamalah atau hubungan kemasyarakatan, yaitu mengajar tentang hal-hal yang mengatur hubungan sesama manusia, seperti transaksi jual beli dan hutang piutang. Yang kelima, yaitu hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur segala bentuk tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Yang keenam, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Yang ketujuh, sejarah, yaitu kisah tentang umat terdahulu. Al-Quran memiliki tujuan dan fungsi. 1. Sebagai kitab suci bagi umat muslim. 2. Sebagai sumber hukum Islam yang utama bagi seorang muslim. Yang ketiga, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Yang keempat, sebagai sumber ilmu pengetahuan agama bagi seorang muslim. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik, saya akan menjelaskan sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Sunnah atau biasa disebut dengan hadis. Menurut istilah, hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis sebagai sumber Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu bayan at-takriri, yaitu mempertegas atau memperkuat hukum Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan, menafsirkan, atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum atau samar. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri', yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran.
namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Adapun sunnah Nabi sebagai contoh budaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, tersenyum. Bagi seorang muslim, hendaknya menemui saudara sesama muslim dengan wajah yang ceria, tapi jaga senyum ketika menemui yang bukan mahramnya. Yang kedua yaitu bangun lebih awal. Rasulullah SAW mencontohkan untuk tidak tidur terlalu malam selepas salat Isya. Yang ketiga yaitu berbicara baik atau diam. Keempat yaitu tidur menghadap kanan, yang dimana telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710, yang artinya berbaringlah di atas tulang rusukmu di sebelah kanan. Yang kelima yaitu makan dan minum sambil duduk. Hal sederhana ini merupakan salah satu amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, sebelum makan dan minum, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ijtihad. Ijtihad adalah pencurahan atau kemampuan dalam meneruskan ide-ide bagus dalam memelihara umat. Fungsi ijtihad yang pertama al-rujuk, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, al-ihya, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar dapat menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, al-inabah, yaitu memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan ada kesalahan pada kondisi yang dihadapi. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan memperhatikan kesamaan antara kedua hal tersebut. Yang kedua, ijma. Ijma adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa atau suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Yang ketiga, istihsan. Istihsan adalah mengecualikan hukum suatu masalah dari masalah-masalah sejenisnya yang lain, serta menetapkan hukum yang lain bagi masalah itu dengan alasan yang kuat. Yang keempat, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebaikan. Yang kelima, urf, adat kebiasaan. Urf adalah pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang keenam, zarai. Zarai adalah pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencapai maslahah atau untuk menghilangkan mudarat. Hukum ijtihad. Yang pertama, wajib, fardu. Fardu ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Hukum ijtihad yang kedua yaitu sunnah, dan yang ketiga haram. Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan. Al-Quran sebagai inspirasi pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Dari sisi Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada manusia sehingga dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tujuan penciptaan, terlihat dari 3 petunjuk utamanya. Yang pertama, Al-Quran memuat akidah dan kepercayaan yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua, Al-Quran memuat syariah dan hukum-hukum dengan jalan dasar-dasar hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesamanya. Yang ketiga, Al-Quran memuat petunjuk mengenai akhlak dan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individual atau kolektif.
Berkembangnya model-model Al-Quran. Yang pertama, tafsir lugawi adalah penafsiran yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dari sisi kebahasaan. Yang kedua, tafsir filsafat adalah penggunaan ilmu filsafat sebagai penafsiran Al-Quran. Yang ketiga, tafsir ilmiah adalah penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, tafsir fikih adalah penafsiran yang berorientasi pada hukum-hukum fikih di dalam Al-Quran. Yang kelima, tafsir tasawuf adalah corak yang muncul karena gerakan-gerakan sufi dan berkembangnya era penerjemahan karya filsafat. Dan yang keenam, tafsir al-adabi wal ijma'i adalah corak tafsir yang memadukan filologi dan sastra dan corak tafsir kemasyarakatan. As-Sunnah sebagai penguat pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Fungsi As-Sunnah dalam pengembangan budaya. Yang pertama, As-Sunnah sebagai penguat hukum dalam Islam. Yang kedua, As-Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga, As-Sunnah sebagai pembuat hukum. Model penerapan As-Sunnah dalam pengembangan budaya. Yang pertama, As-Sunnah tentang pakaian. Berpakaian warna putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pakailah pakaian putih, karena itu yang pakaian terbaik, dan kafanilah orang yang meninggal di antara kain dengan kain tersebut." Sahih Al-Jami. Berpakaian gamis. Baju yang disenangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gamis. Sahih Al-Jami. Yang kedua, sunnah tentang kewajiban hijab bagi perempuan. Hadis tentang menutup aurat bagi wanita diriwayatkan Abu Daud dan Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Keragaman ijtihad ulama terkait pengembangan budaya Islam di Indonesia. Yang pertama, tidak mengingkari orang yang menyelisihi ijtihad ulama. Jika mengingkari, harus disertai dengan penjelasan hujjah atau dalil. Yang kedua, memperbolehkan mengikuti salah satu dari dua pendapat yang lebih meyakini kebenarannya. Yang ketiga, perselisihan antara dua orang dalam masalah ijtihad tidak mengeluarkan orang tersebut dari area iman. Yang keempat, menyadari keutamaan ulama yang berijtihad. Sekian materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.